الواسع على هذه وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا نتعلم وتعلم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقول الله سبحانه وتعالى اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشرب صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله باب فصل العارية لما يعار ولعقدها وشرعا إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه بصيغة. أركان العارية أربعة: معير ومستعير ومعار وصيغة. شروط المعير ثلاثة: الاختيار وصحة التبرع وملكه المنفعة. شروط المستعير اثنان: التعيين وإطلاق التصرف. إلى آخر ما قال المؤلف. باب atau fasal al-'ariyah. Ada dengan tasydid ya, berarti al-'ariyah. Ada dengan takhfif. Kalau takhfif berarti al-'ariyah. Kita kebiasaan pakainya al-'ariyah. Al-asal yang aslinya al-'ariyah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yamna'unal ma'un. Al-ma'un di sini ya, ahli tafsir mengatakan 'ariyah atau pinjam. Ya, pinjaman. Jadi peminjaman itu al-'ariyah. Tapi di sini al-'ariyah itu lebih ke barang, bukan pinjam duit, utang gitu namanya. Ya, adain itu namanya. Tapi al-'ariyah pinjam barang untuk diambil manfaatnya dengan tanpa mengurangi barangnya. Saya pinjam bolpen. Pinjam bolpen. Kira-kira kurang enggak ini bolpen? Berkurang. Maka kalau berkurang hukumnya bukan 'ariyah. Karena 'ariyah itu harus yang namanya ain manfaatnya tidak berkurang. Lah ini berkurang ini tintanya ini. Walaupun wujudnya ini enggak berkurang kecuali cokot-cokot. Al-'ariyah. Dan dalam sunnah dikatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Safwan bin Umayyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu adra'an yaum Hunain. Faqala aghazban ya Muhammad wa qala bal 'ariyah madmunah. Dalam riwayat Safwan bin Umayyah bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminjam dira', pakaian perang di hari Hunain, perang Hunain. Faqala, maka Safwan bin Umayyah mengatakan, "Ghasban ya Muhammad,
Apakah ghasab? Nah, ghasab itu apa? Ghasab itu mengambil manfaat bahkan barang. Tapi barang jarang, manfaat biasanya ghasab itu. Contohnya kalau orang bukan sandalnya dipakai itu sandal tanpa izin yang punya. Ghasab itu mengambil manfaat tanpa izin. Ya. Termasuk antum duduk di sepeda motornya orang, itu ghasab namanya. Kenapa? Karena pertama sepeda motor itu bukan punyanya antum. Yang kedua, antum duduk itu berarti ngambil manfaat daripada sepeda motor tersebut, yaitu duduknya tadi itu. Jadi itu termasuk ghasab kalau duduk di atas sepeda motor. Nah, kalau sepeda motornya kemudian diambil kuncinya, disetater, dibawa lari, ya itu nyolong berarti. Nah, ya bukan ghasab lagi itu namanya. Ya, itu ghasab. Ghasab itu akhdul manfaat qahra, mengambil manfaat tanpa izin. Nanti insyaallah ada babnya itu. Al-ariyah lughatan ini sebenarnya pinjam. Pinjam itu kalimat enteng tapi masalahnya banyak. Kalimatnya enteng, nyelang. Tapi di situ maknanya banyak, masailnya banyak, permasalahannya banyak. Makanya enggak sembarangan. Al-ariyah lughatan secara bahasa ismun lima yu'aru wa li'aqdiha. Ya. Adalah nama daripada atau pernamaan daripada apa yang dipinjam dan akadnya. Akad. Jadi pinjam itu harus pakai akad. Kalau tidak pakai akad, ngomong-ngomong JP nyolong. Begitu diambil manfaatnya, ghasab. Ya, itu. Lah kemudian terambil dari kalimat ara. Artinya apa? Ara itu artinya kalau dalam bahasa Indonesianya yang pergi kemudian kembali. Yang pergi kemudian kembali. Itu namanya arah. Jadi pinjam itu adalah ketika kita pergi barang kita dan lalu kemudian dikembalikan. Entah itu secara mutlak, kapanpun bisa kembali, ataupun muqayyad atau muakkad. Yaitu kalau ada pakai waktu, ya tak pinjemi tapi besok kembalikan, berarti pakai waktu. Ya saya pinjemi. Kapan kembalikannya? Ya selesai dia pakai dikembalikan, itu berarti mutlak. Nah, tapi kalau kembali pergi tidak kembali, nah ini bukan i'arah ini namanya. Ya, itu. Makanya sarakah sama ariyah ini ya kurang lebih kalau misalnya nggak dikembalikan. Ya. Secara syar'an ibahatul intifa'. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibahatul intifa' yaitu atau diperbolehkan mengambil manfaat. Biasanya kalau di dalam muamalat itu ada namanya tamalluk atau milik, ada namanya ibahah. Kalau ibahah itu ada izinnya, ya, diperbolehkan. Tapi kalau milik itu sudah ambil hak kepemilikan. Jual beli, orang jual itu namanya apa? Milkul ain atau milkul manfaah. Kalau orang jual berarti memiliki benda itu ataupun memiliki manfaat. Apa memiliki manfaat? Memiliki manfaat itu kalau misalnya antum beli toko. Toko itu di mall. Antum punya mallnya enggak? Ya. Tapi antum punya toko yang ada di mall. Atau antum membeli satu tempat di orang untuk pasang kanopi. Misalnya ini rumah dan ini rumah. Ya. Terus antum bayar supaya dikasih kanopi. Dan kanopi tersebut kemudian cagaknya itu nempel di rumahnya tetangga. Antum bayar. Termasuk salah satunya ini. Kalau ada
Anten. Anten apa itu? Kayak Indosat gitu-gitu itu apa namanya? Hah? Bukan. Buat tower. Towernya Indosat, towernya apa jenis ya itu. Ya, itu beli itu. Kalau dia dipakai untuk selamanya. Tapi iki omane wong sing dipasangi. Ya dia berarti beli manfaat. Nah, kalau beli manfaat itu cuma diambil manfaat, barangnya nggak bisa apa-apa. Nah, kalau misalnya nggak beli, cuma ngambil manfaat tapi barangnya cuma ngambil manfaat untuk sementara, tapi dengan bayar, itu namanya ijarah. Namanya apa? Ijarah. Nyewa toko. Apa toko tersebut sudah diambil bagi dia? Punya dia? Enggak. Nyewa rumah. Apakah rumah itu sudah punya dia? Enggak. Tapi manfaat rumah itu punya dia. Nah, itu nanti ada perbedaan, bisa dalam jalannya ini insya Allah akan jelas perbedaannya. Ya. Syar'an ibahatul intifa, diperbolehkannya untuk mengambil manfaat. Bima yahillul intifa, dengan apa-apa yang memang dihalalkan manfaatnya tersebut. Dihalalkan untuk mengambil manfaat. Ma'abaga ainihi bisighah, dengan tetapnya ainnya, wujudnya tetap, nggak boleh berkurang. Bisighah, dengan memakai sighah atau memakai akad. Dengan memakai sighah atau memakai akad. Antum kalau nggak pakai sighah berarti apa? Ghosab. Ghosab itu apa? Ngerampas. Mengambil manfaat milik orang, atau manfaat daripada barang milik orang. Tapi kalau pakai sighah, antum pinjem. Tapi kalau pakai bayar, antum nyewa. Paham ya? Nggak pakai izin, ghosab. Dipinjem, dibawa lari, nyolong, mencuri. Dipinjem pakai izin, ariyah. Barangnya bukan diambil, tapi manfaatnya. Tapi manfaatnya diambil, tapi dengan syarat bayar, namanya apa? Sewa. Ini pinjaman seperti itu. Bagai ainihi, barangnya tetap wujud. Barangnya tidak boleh berkurang. Aku nyelang sabune, po. Gak nyelang iku jenenge. Hah? Minta. Iya. Bolpen, aku nyelang bolpene, po. Tapi mbok deloki ta? Ya bisa. Maka apa? Berkurang itu pasti tintanya. Nah, kalau berkurang seperti itu bukan namanya ariyah, bukan namanya pinjam. Gitu. Jadi itu syaratnya ya. Dan itu pengertian daripada ariyah. Ya, ibahatul intifa bima yahillul intifa bihi ma baga ainihi bisigha. Ada yang menambahkan bima yahillul intifa bihi majanan, gratis. Nek bayarnya berarti. Ya. Kemudian arkanul intifa, rukun-rukun daripada arkanul ariyah, rukun-rukun daripada pinjam. Ada 4 ini namanya pinjam, enggak ada, bukan namanya pinjam. Ada yang pertama mu'ir, orang yang meminjamkan. Ya. Orang yang meminjamkan. Itu mu'ir. Ya. Yang kedua apa? Musta'ir. Apa itu musta'ir? Musta'ir, orang yang meminta pinjam. Nyelang bohong. Nah, itu musta'ir. Ya. Yang ketiga adalah mu'arun. Apa mu'ar? Barangnya. Ono mu'ir, ono musta'ir. Sing diselang apa? Gak ono, ya gak nyelang. Tapi apa? Yang syarat atau rukun yang ketiga adalah mu'ar, barang yang dipinjam. Itu kudu ono syaratnya sisan. Setiap rukun ini ada syaratnya. Yang keempat adalah sighah. Ada lafadznya. Moro-moro JP ya bahaya.
Tiba-tiba dia mengambil itu barang. Terus digawe. Itu namanya nyolong. Sarakah itu namanya. Dan itu adalah syarat-syarat. Nah, itu adalah rukun-rukun daripada ariyah. Atau pinjam. Syurutul mu'ir. Nah, syurutul mu'ir itu wis akeh masalahnya. Di dalam orang yang minjam, orang yang meminjami. Orang yang meminjami, yang punya barang itu. Itu memiliki syarat. Yang pertama, syurutul mu'ir thalathah. Syarat daripada orang yang meminjamkan itu ada 3. Yang pertama, al-ikhtiyar. Apa ikhtiar? Tanpa ada paksaan. Kalau dipaksa, nggak sah pinjamnya. Lu pinjam kok nggak sah sih? Lu iya, itu muamalah. Muamalah itu ada nggak sahnya, ada sahnya. Ada batalnya, ada sahnya. Lah kalau batal terus bagaimana? Kalau batal dilanjutkan haram. Batalnya muamalah itu kalau dilanjutkan haram bisanya. Sebagaimana kita konsumsi barang haram, ya haramnya kayak ngono rek. Gak berubah. Haram itu ya haram. Apabila ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan dapat dosa. Dan ini ada perkara yang luar biasa di sini. Apa itu? Ini termasuk dalam rukun pertama, syarat pertama dan syarat kedua nanti insya Allah. Syahadat tabarruk. Apa itu? Anak kecil punya mainan. Nah, sampai dua anak loro telu misalnya. Si kakak beli mainan dengan uangnya sendiri. Dengan uangnya sendiri. Si adik mau pinjam. Si kakak ngomong enggak. Orang tuanya biasanya ngapain? Memaksa si kakak untuk meminjamkan mainannya kepada adiknya. Itu bapak dosa. Sadar enggak kalau kita kadang-kadang melakukan seperti itu? Ini turung kawin turung. Kadang-kadang gitu kita. Anaknya bilang, ayo pinjamkan. Ayo pinjam selangon adikmu. Si adik padahal beli dengan uangnya sendiri. Si kakak itu beli dengan uangnya sendiri. Berarti itu haknya siapa? Kakak. Dipaksa oleh si bapak untuk memberikan kepada si adik. Si kakak sama nangis mengatakan, si kakak mengatakan, ini punya aku loh padahal. Ini punya saya padahal. Ini bapaknya dosa loh. Kenapa? Karena memaksa. Loh kakak itu punya ikhtiar, dia yang punya barang, dia mau minjamkan atau tidak terserah dia. Itu terserah dia. Makanya kalau jadi bapak, ojo medit-medit. Anaknya jaluk dolenan itu kok no. Nah kalau misalnya si bapak yang beli itu barang, beli sepeda misalnya. Bapaknya ini yang membelikan pakai uangnya si bapak. Diberikan kepada si kakak. Bukan diberikan tapi kepemilikan punyanya si bapak tetap. Si anak mau pakai, si kakak mau pakai, ya pakai nggak apa-apa. Berarti itu bapak minjemi untuk si kakak. Lalu si adik ngomong, Pak, saya mau pinjam sepeda, sampai nangis. Si bapak boleh meminjamkan. Bahkan memerintahkan untuk adik untuk meminjam. Kenapa boleh? Karena itu barang punyanya si bapak. Dan itu haknya si bapak. Tapi kalau yang beli dengan uangnya itu si kakak, lalu bapak ikut-ikutan campur begitu, itu bapak zalim, dosa. Hati-hati. Makanya di sini para pinjam itu syarat orang yang meminjami ya, itu adalah pertama al-ikhtiyar. Itu. Di sini katakan fala tas'ariya min mukrih. Fala mukrah. Maka tidak sah ariyah daripada orang yang dipaksa. Dipaksa, tidak boleh. Yang kedua syaratnya wasihatut tabarru'. Wasihatut tabarru'. Tadi ikhtiar itu banyak loh sebenarnya. Banyak itu salah satunya kalau si suami punya barang tapi yang sing nyelangno bojo
istrinya. Tidak boleh. Suami beli barang di rumahnya itu yang beli barangnya suaminya suami. Lalu kemudian ada tonggo datang, aku nyelang piringnya po. Lalu si perempuan, si istri itu mengatakan, oh iya, diselangi piring. Piring itu yang beli siapa? Suami. Nah kalau si piring itu yang membeli suami, maka si istri ini bagaimana nasibnya? Iya, zalim. Tak boleh, harus izin. Lalu kemudian bagaimana kalau piring itu ternyata dibawa sama tetangga pecah? Ya apa nasibnya? Istri ganteni piring tersebut. Karena itu fudul, doman dia. Dia harus gantikan. Ya nek bojone baik ngono wis apa-apa, tapi mbok selangi ping 10 meneh mangane kayak godhong gitu. Siapa lagi? Itu. Karena yang berhak untuk meminjamkan itu adalah si pemilik barang. Kalau bukan pemilik barang tidak sah. Wasihatu tabarru', orang itu memiliki kesahan dalam tabarru'. Apa tabarru' itu? Tabarru' itu berbuat baik dengan barang-barangnya. Memiliki kebolehan. Dia punya barang ini, mau saya berikan boleh, mau saya pinjamkan boleh, itu orangnya harus punya sifat seperti itu. Biasanya bagaimana? Biasanya adalah orangnya berakal, baligh, akil, Rashid. 3 ini sifatnya. Baligh, berakal, baligh, dia sudah baligh ya. Akil, berakal, Rashid, tidak dihajar. Apa tidak dihajar? Tidak kena mahjur alaih. Biasanya safi seperti itu. Nah, tidak ada larangan bagi dia untuk bermuamalah. Di sini katakan yang kedua, catatan kaki yang kedua, fala tasihu min mukatab bi ghairi idni sayyidih. Maka tidak sah bagi orang mukatab. Pertama, mukatab itu apa? Budak. Budak, statusnya masih budak. Ini budak apa mau meminjamkan barangnya. Padahal itu pemilikan budak. Bagaimana hukumnya? Tetap harus izin kepada tuannya, karena al-abad wa ma malakahu li sayyidih. Budak dan apa yang dia punya itu punyanya tuannya. Budak bersama apa yang dia miliki adalah punya tuannya. Begitu juga majnun. Itu kalau budak itu mahjur alaih, ya, mahjur alaih. Kalau kemudian majnun itu apa? Berarti dia keluar daripada makna akil, orang yang berakal. Majnun, orang gila mau minjemi barang, ya gak oleh. Tidak boleh. Wasobi, anak kecil, bayi. Ya, bayi di bawah umur tamyiz. Ya, kurang lebih ya 3, 4, 5 paling pol. Biasanya seperti itu. Anak bayi meminjamkan barangnya. Boleh, nggak boleh. Kenapa? Karena dia bukan orang yang sah tabarruknya. Tabarruknya dia tidak sah. Illa i'aratu nafsihi, kecuali meminjamkan dirinya li khidmanahu muallimihi, ya, untuk berkhidmah seperti kepada gurunya. Min waliyihi, saya punya budak, saya sewakan, saya pinjamkan itu budak kepada guru saya. Ewang ono guruku. Atau punya kebiasaan si budak itu tahu bahwasanya saya meminjamkan budak tersebut kepada guru saya. Jadi misalnya tak jam sekian sampai sekian budak tersebut saya pinjamkan. Nah budak itu langsung ngerti. Maka dia meminjamkan dirinya untuk gurunya situ Tuhan. Maka boleh. Au lima la yuqsad min manafihi illa yuqabil bi ujrah. Au lima la yuqsad min manafihi, apa ini? Ada tambahan.
Bi an lam yuqabil. Nah. Bi an lam yuqabil bi ujro, atau apa-apa yang tidak ditujukan daripada manfaatnya. Bi an lam yuqabil bil ujro, tapi tidak memakai ujro. Kalau pakai ujro namanya nyewa. Jadi saya pinjamkan itu budak, atau saya pinjamkan misalnya di sini apa namanya, barang itu budak, tapi tujuannya adalah saya tidak mengambil ujro. Bima la yuqsad, dan tidak ditujukan dengan pengambilan manfaat itu bi ujro, tanpa adanya ujro. Tapi kalau adanya ujro berarti saya sewa. Saya tadi katakan ya, mengambil manfaat atau memakai suatu manfaat dengan ujroh, namanya apa? Sewa. Itu keluar daripada, makanya dikatakan bi alam yuqabil bi ujroh, dengan tanpa adanya ujroh. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah orang-orang yang boleh minjemkan barang. Yang jadi pertanyaan, selain 3 ini biasanya ada nggak orang yang minjemkan barang? Ada. Ada. Contohnya apa? Contohnya seorang guru meminjamkan alat tulis muridnya untuk temennya. Loh, kayak no. Kawin, itu gak boleh. Itu fuduli namanya. Itu namanya fuduli. Majuan sedikit. Itu namanya fuduli. Orang lain tidak boleh. Orang lain tidak boleh memakai meminjamkan barang tersebut. Yang ketiga, milkuhul manfaat. Manfaat itu miliknya atau milik si pemilik barang. Kalau ada barang nggak ada manfaatnya, sah nggak untuk dipinjamkan? Ada barang tapi nggak ada manfaatnya, sah apa tidak dipinjamkan? Saya minjemi barang, gitu, barangku. Kok tak selangi kita pakai pajangan loh ya? Sah apa enggak? Itu nanti insya Allah di babul ya, di mu'ar atau barang yang dipinjamkan. Tapi yang jadi pertanyaan, wa milkuhu al manfaah, pemilik manfaat. Ini penting karena banyak, terutama ini kan beberapa ada yang jadi takmir masjid. Ada beberapa yang hadir ini yang dia itu ngurusi masjid atau jadi pengurus masjid. Dan ini banyak sekali kesalahan. Maka nih, rentan, ojo bangga, nyekel masjid itu ojo bangga. Karena masjid itu urusannya sama augaf, sama wakaf. Masjid itu urusannya sama barang-barang, inventarisnya masjid. Itu urusannya panjang sekali. Milkuhul manfaat, orang tersebut boleh meminjamkan kalau dia juga si pemilik manfaat tersebut. Saya punya sepeda motor. Berarti barang itu punya saya. Manfaatnya punya siapa? Punya saya juga. Makanya saya boleh meminjamkan. Tapi ada yang bukan punyanya. Ada yang bukan miliknya. Contohnya masjid tadi. Contoh yang lain, pondok pesantren. Contoh yang lain, majelis. Masjid punya tangga, ondo. Orang kampung bersih-bersih. Pasang bendera 17 Agustusan, kampung kan gitu. Bendera dipasang. Ya. Nggak ada ondoi, nyelango masjid. Nyelango masjid. Yang jadi pertanyaan, minjemnya ke siapa? Takmir. Takmir itu yang punya tangga.
Nggak punya wakaf takmir itu. Takmir itu megangi wakaf. Nggak bisa. Yang punya wakaf begitu mewakafkan dia tidak ikut apa-apa. Ini hagullah sudah. Nggak bisa apa-apa. Terus bagaimana? Satu-satunya cara adalah nyewo. Nggak ada lagi. Wah, masjid itu Jarno. Sini masjid Allah. Ya apa kan? Hah? Nggak bisa. Satu-satunya cara hanya nyewa. Nyelang cop-copan ya? Kayak ngeces. Apa nggak ngurangi? Ngurangi. Nanti ini pas area-area Taufik bingung lu. Terus masjid-masjid itu apa? Ya, nanti itu ada jawabannya, tenang aja. Iya. Tapi nanti itu ada yang namanya maslahat. Lah nek ces-cesan HP mbok setek-tek HP-mu kayak tolenan, maslahatnya apa? Enggak ada maslahatnya. Tapi kalau misalnya ada majelis di dalam masjid tersebut, kita pakai izin sama takmir dan itu maslahat apa? Memakmurkan masjid. Lah nyewa ondo iku makmure tekan ndi? Ada. Itu harus nyewa. Pinjem tangganya enggak boleh. Salah satunya juga minjem listriknya masjid, minjem ini di masjid. Apapun barang punyanya masjid itu wakaf. Uangnya daripada umat, sing celengan lah. Lalu kita nggak boleh mengambil atau membawa atau meminjam kecuali dengan ujroh. Uangnya tersebut masuk ke dalam kas masjid. Pondok yang ngono. Pondok ya gitu. Pondok medit itu aku lho nyelang tondo udah oleh. Loh, enakmu. Ya hukumnya ngene kok. Makanya kadang-kadang orang kalau nggak tahu hukumnya bicaranya ngasal, ngawur. Makanya itu kan sampai dikatakan andaikan orang jahil atau yang nggak paham daripada ilmunya itu diam, maka dunia ini akan damai. Tapi gara-gara no ayo melok ngomong, wes ini kacau. Atau melihat media sosial semuanya isinya gitu. Ya. Jadi gitu. Milkuhul manfa'ah, ay manfaatul mu'ar, yaitu manfaat barang yang dipinjamkan. Wa in lam yakun malikan lil ain. Walaupun terkadang orang tersebut bukan pemilik barangnya. Karena apa? Karena i'ara innama turad 'alal manfaat. Innama taridu 'alal manfaah dunal ain. Karena yang namanya pinjem itu tujuannya ke manfaat, bukan ke ain. Bukan ke barangnya, tapi manfaat daripada barangnya. Loh, contohnya bagaimana? Misalnya, saya punya toko. Saya sewakan. Begitu toko itu saya sewakan, ya, di tengah daripada saya sewakan misalnya 10 tahun misalnya. 5 tahun orangnya sudah nggak sanggup bayar. Ya. Lalu orang tadi ngomong, kita mending tak sewakno ae kata dia. Lalu sewakan. Pertanyaannya, orang yang nyewa pertama ini punya toko itu enggak? Enggak. Punya manfaat toko tersebut. Karena tokonya tetap punya saya. Tapi toko tadi itu kemudian disewakan ke orang lain. Boleh enggak? Boleh. Ya per kontrak seperti itu dan itu boleh. Kenapa? Manfaatnya. Nah sekarang ini saya minjemkan toko. Atau saya sewakan toko. Lah penyewa saya minjamkan ke orang. Bukan untuk kontrak. Bukan oper kontrak. Tapi meminjamkan toko tersebut kepada orang lain. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi tetap toko tersebut kepemilikannya siapa? Saya. Nah, yang pertama saya.
Yang selanjutnya orang kontrak, selanjutnya kontrakan tersebut dipinjamkan ke orang. Itu namanya meminjamkan manfaat. Walaupun barangnya itu bukan milik yang nyewa tadi, tapi milik saya. Yang jadi masalah itu kalau saya minjami orang, orang tadi minjemkan ke orang. Boleh nggak itu? Tak boleh. Tak boleh. Haram, itu wasop jenenge. Peminjam pertama adalah peminjam, yang kedua adalah pencuri atau ghasib. Ini parfum. Ini sing akeh iki majelis ini. Ini yang paling banyak di majelis ini. Ini parfum. Saya kasihkan ke Habib Faisal misalnya. Ini ya. Saya kasih tes. Setelah ini contoh, enggak ikrar contoh. Mentang-mentang wis pinter bab ikrar ini. Ya. Ini kita kasihkan ke Habib Faisal. Ini saya kasih ini dibawa sama Habib Faisal. Ya. Lalu kemudian dikeliling no. Jadi ini apa itu? Begitu sampai keliling saya tak delok entek tempuono. Langsung gitu. Kenapa? Karena dia doman. Karena dia doman. Doman ini yang tidak enak. Nah, kan ya anak wong nyelangi. Sudah motor wis nyelang diselangno wong. Tabrakan. Sing bayar sapa saya? Sing nyelangno. Yang minjemi itu yang dia ganti. Wah, aku enggak ngerti deh. Saya enggak tahu dia, saya tahunya kamu yang minjem ya kamu yang ganti. Iku fake ini. Loh tapi kan sudah nabrak deh, salamu lah mbok selangno. Paham ya? Makanya itu orang mu'ir itu adalah pemiliknya. Pemilik barangnya ataupun pemilik yang punya manfaat. Fatasihun min muktari la min musta'ir. Maka sah bagi orang yang menyewa untuk meminjami barang. La min musta'ir, maka tidak sah kalau itu dari musta'ir. Yaitu orang yang orang minjem dipinjamkan enggak boleh, tapi kalau orang nyewa dipinjamkan itu boleh. Bi ghairi idnil malik, tanpa izin malik. Tapi kalau orang yang pinjam itu meminjamkan dengan izin si pemilik, maka boleh. Li'annahu ghairu malik lil manfaat wa inma ubiha lahul intifa. Kenapa? Karena orang tersebut bukan kepemilikan, akan tetapi cuman dia itu dibolehkan untuk mengambil manfaat. Kalau dia dibolehkan untuk mengambil kepemilikan, kalau dia itu mendapatkan kepemilikan, maka boleh, itu barang dia, terserah mau dia. Tapi manfaat, barangnya tetap yang namanya manfaat itu pasti ada wadahnya. Ada wadahnya. Oh dia nggak punya wadah tapi punya isi wadahnya. Ya, kayak gitu. Iya. Sing diselang lagi bolpen ini sing diselang iki apa nih, Srek? Isinya. Pinjam apa minta? Kalau dia berkurang ya namanya minta, kalau nggak berkurang namanya pinjam. Tapi kalau zaman dulu itu ada yang namanya pinjam bolpen atau pinjam pena. Karena penanya zaman dulu itu kalau orang minjem, iku tintanya gak melok. Tintanya di satu tempat, ya. Saya boleh pinjam penanya, ya bulu itu loh yang selangkah. Itu yang dipinjamkan. Si nemoni kita orang itu. Nah, kalau orang dulu itu namanya bolpen apa mangsi. Ya mangsi. Jadi kalau misalnya mau nulis itu dipencet nyedot itu. Terus nulis kaligrafi. Ya, kalau orang bikin jimat itu biasanya begitu maksud saya. Kalau pinjam bolpennya ini boleh, silakan. Tintanya nggak bawa dewe. Kalau sama tintanya itu namanya itu wamil kuhul manfaah. Kemudian itu orang yang minjem-minjemkan. Jadi hati-hati untuk yang minjem ke masjid, ya, atau minjem jihatul amah. Daripada kalangan amah umum. Orang datang pinjam barangnya yayasan, nggak oleh, nggak boleh. Ya. Itu kadang-kadang kita datang itu ngelihat
apa namanya, kitab-kitab itu. Nah, ada kitab, ternyata di kitab tersebut tertulis kepemilikan perpustakaan ini. Enggak oleh itu digawa. Ya. Andaikan perpustakaan itu memiliki peraturan, yaitu boleh dipinjam, dibawa pulang, tapi no, saya Pak. Oh, kampus itu. Anak gratis kok. Kalau di saya, kalau saya gratis memang. Ya. Tapi rata-rata hilang kok itu. Kau lali balik KTP. Oh, kalau mahasiswa gitu ya. Tidak tahu Surabaya ada perpustakaan nasional enggak? Ada. Di mana? Di sebelahnya Stesia itu ada. Sebagai apartemen Gunawan. Iya. Apa? Itu umum ya. Kitabnya tambah apa berkurang? Kitabnya bertambah apa berkurang? Kalau kita ini yang disarankan, bukan disarankan, orang-orang yang kita kenal itu kebanyakan, tapi wong alim-alim. Iku rata-rata tidak pernah meminjamkan kitab. Nggak tahu nyari kitab. Kenapa? Kitabnya adalah hidupnya. Jadi nek disalamualaikum kayak waduh kepikiran wis. Apalagi kalau kitabnya itu satu kitabnya 10 jilid, terus kaligrafi niku dadi siji lho. Iku nek ilang siji ku getune saumur hidup. Sing ndi iki kok ndak nyambung-nyambung tulisane iki. Iku temenan. Nggak tahu kalau ya, tapi kalau orang yang biasanya muhdam atau punya kepedulian sama kitab itu kayak ngono biasanya. Wah, eman. Kemudian wa syurutul musta'ir. Syaratnya musta'ir. Syarat daripada musta'ir itsnan, 2. Siapa itu musta'ir? Orang yang pinjem. Orang yang pinjem barang. Itu punya syarat. Jadi kita kalau mau pinjem barang, ini syaratnya kita ini 2. Kalau nggak punya syarat ini nggak boleh pinjem. Ya, nggak boleh pinjem. Yang pertama apa? At-ta'yin. At-ta'yin. Ta'yin itu adalah tahu siapa yang dipinjem. Menentukan orangnya. Tidak meniakan nih. Lalu saya mengatakan, saya pinjamkan bagi salah satu yang ada di sini. Saya punya HP. Saya katakan saya pinjamkan HP ini untuk salah satu yang ada di sini. Apa enggak tukaran ini? Aku sih loh, enggak aku ribut. Nah, ini juga kejadian. Gara-gara nyelangi, ya, arek-arek runggu cangkruk ini. Terus sepeda motor ku selang dulu aku gelem, aku sih tukaran tadi deh. Cuman gara-gara. Nah, maka itu ngono ndak sah. Pinjam-pinjaman kayak gitu enggak sah. Lalu bagaimana? Di sini ada ta'yin, kudu dituting. Harus orang yang ditentukan. Makanya di sini dikatakan fala tasih bi ghairi muayyin. Maka tidak sah tanpa ditentukan. Ka'an qala seperti mengatakan a'artu ahadakuma. Saya pinjamkan di salah satu daripada kalian berdua. Tak sah. Karena kalau misalkan saya pinjamkan kepada kamu, maka sah. Atau ada contoh ta'yinnya. Contoh ta'yin atau kalau kemarin dikatakan no ta'yin. Jenisnya ta'yin. Misalnya punya anak laki sama anak perempuan. Lalu si bapak atau orang tersebut meminjamkan barang yang itu khusus untuk laki. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Boleh, karena pasti untuk anak yang laki. Apa misalnya untuk anak laki apa itu misalnya? Barang yang khusus laki, perempuan nggak boleh. Apa Rek? Bola perempuan. Oh, perempuan 12-0 Bu Piro iku lek apa kan? Ah.
Kofia. Ya, kofia. Ono kofia. Ya saya pinjamkan untuk salah satu dari kamu. Itu berarti sing ngilang sapa? Lanang wedok kofiaan lah apa? Mukenah misalnya. Ya mukenahnya saya pinjamkan. Berarti gawe sapa? Lanang mukenaan ya. Tadi pocong. Jadi itu no ta'yin. Wa sakatu an istirati hadha syarat fil mu'in wa qadiyatuhu an la yashtaratu falau qala li itsnain li yu'irni ahadukum kada. Itu musta'ir ya. Tapi kalau mu'ir itu bahasa apa? Orang yang meminjamkan. Saya mau pinjam. Saya mau pinjam sepeda motor. Yang di hadapan saya itu dua orang yang memiliki sepeda motor. Misalnya Habib Faisal sama Habib Fikri. Sama-sama punya sepeda motor. Sepeda motor. Lalu saya ngomong. Saya pinjam salah satu sepeda motornya. Boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Kari salah satu yang punya barang ini ngekekno. Tapi kalau saya yang satu-satunya orang yang punya barang lalu mengatakan kepada dua orang, ya, saya pinjamkan sepeda motornya. Saya pinjamkan sepeda motor saya. Kepada siapa? Itu harus ditentukan. Tapi kalau dua orang yang punya barang dan saya si peminjam yang mengatakan saya pinjam sepeda motornya, maka boleh dari satu ini menentukan entah dia yang meminjamkan atau satu lagi yang meminjamkan. Itu boleh. Kalau mu'irnya orang yang meminjami dua orang boleh, tapi kalau yang meminjamkan dua orang itu boleh. Tapi kalau yang meminjam dua orang itu nggak boleh. Paham ya? Ini musta'ir namanya. Ini musta'ir orang yang pinjam. Yang kedua wa itlaqut tasarruf. Dan itlaqut tasarruf, memiliki kebebasan dalam bertasarruf. Fala tasih lisabi, maka enggak sah bagi anak bayi. Bayi mbok selangi, wah wis salamat. Wa majnun, orang gila. Enggak boleh dipinjemi. Kenapa? Karena dia tasarrufnya tidak mutlak, tidak bebas. Tidak bebas. Illa bi'aqdi waliyihim, kalau misalnya dia mau pinjam, wasafih dan safih, ya, dan safih. Safih itu orang apa? Hah? Orang yang mubadzir. Orang yang mubadzir. Safih, ingat-ingat ya. Orang yang mubadzir, foya-foya, barangnya dientek-entek no. Walaupun dia kaya, tetap safih tersebut tidak boleh bermuamalah secara bebas. Muflis, apa itu muflis? Orang bangkrut. Utangi luwih akeh daripada asetnya. Itu muflis. Nah, sekarang safih. Dia foya-foya mau pinjam barang, rusak. Rusak. Ya, contohnya safi itu ya tadi itu. Ada seorang sepeda motoran tigas saat mencolot, burak sepeda motor tabak. Itu safi itu jenenge. Setengah. Ya itu. Itu safi. Contoh safi itu ya salah satunya kalau lihat kolam, ono kolam terus koinnya diuncal loh. Berharap. Ya, itu safi. Nah, sing akeh ngene iku nek penyebrang nang Bali biasae. Ya. Koin diuncal kaya apa? Pikir iwak yang ngerti duit lah. Nah itu safi itu. Nah sekarang safi mau pinjem, safi jadi orang yang minjam, boleh nggak? Nggak boleh. Karena tasarrufnya tidak bebas. Illa kecuali bi'aqdi waliyihim, dengan akad yang mengakadkan wali mereka. Sobi punya wali, Majnun punya wali, dan Safi punya wali. Bayi apa nyelang, minjem apa? Minjem botol dot susu.
Boleh nggak? Nggak boleh. Terus yang minjem harus siapa? Walinya. Anu pinjem dotnya buat anaknya. Bukan walinya yang mau nyusu, tapi anaknya. Idza lam takunul 'ariyatu mudammanah. Ya. Selama itu tidak menjadi 'ariyah mudammanah, atau 'ariyah mudammanah itu apa? 'Ariyah yang bergaransi. Kalau barang itu sampai rusak, ya kon ganteni. Nah, kalau sudah sampai menggantikan, itu harus ngambil dari uangnya siapa? Sobi. Uangnya anak kecil, atau uangnya orang gila tersebut, atau uangnya orang safi. Sedangkan mereka tidak boleh mengeluarkan uang. Sedangkan mereka tasarrufnya enggak bebas, masih terikat. Nah, jadi kalau sampai ada ariyah mudhammanah itu ariyah yang bukan bergaransi. Kalau ada sampai kerusakan dia harus menggantikan, itu dhamin, ya. Maka tidak boleh ariyah atau pinjem barang untuk anak bayi tersebut atau orang gila ataupun safi. Sebenarnya safi itu ada loh, Rek. Contoh safi itu ada. Siapa contoh safi itu? Salah satu yang paling gambaran jelas contoh safi itu koruptor. Koruptor. Cuman repot koruptor ini. Nah, kalau koruptornya koruptor duit 100 M, tapi di penjara sakmono metu ndak sampai 1 tahun. Sak dunia kepengin dadi koruptor ya. Repot. Ya. Jadi seperti itu. Wa itlaqu tasarruf. Idla darar 'alal mahjur fiha. Karena mana tadi? Kan ista'ara min mustajir, seperti orang yang meminjam dari orang yang menyewa. Isti'ar min mustajir. Idla darar 'alal mahjur fiha bi khilafil mudhammanah fatamna 'alal wali. Kalau nyewanya sama orang pinjemnya sama orang yang menyewa, ya, itu yang jamin orang yang nyewa. Nek opo-opo berarti sing yang kena siapa? Yang nyewa. Walinya nggak kena. Orang yang kedua itu nggak kena. Yang kena orang yang nyewa. Itu. Iya, akal-akalannya ini biasanya. Ya. Makanya antum harus hati-hati. Ya. Begitu juga, ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Salah satunya juga kalau orang nyewa tanah. Ini banyak kejadian, bahkan salah satunya kejadian di keluarga kita. Kadang-kadang ya sifatnya manusia kayak macam-macam. Orang sing disewai, orang sing diselangi omah. Dipinjemi rumah ini karena kasihan. Oh ya Allah kasihan, besok tak selangi omah kon. Kawin. Pakai. Sampai kapan? Kawin. Gak taunya orang yang minjemi mati. Iya. Enggak pengalaman antum enggak betul ya? Kemudian yang nyewa nggak ngomong sama keluarganya, yang minjem nggak ngomong sama keluarganya, yang minjemi juga nggak ngomong sama keluarganya. Moro-moro dibuka loh, lemari bapak kok ono sertifikatnya ini. Sampai akhirnya tukaran. Loh enggak, bapakku sing tuku, ndak bapakmu nyelang, bapakmu tuku, lo sertifikatnya nang aku, lo mungkin gade, macam-macam. Akhirnya kelahi. Semacam-macam. Ada juga tanah. Tanah disewakan untuk ditanam. Tandur. Wah. Nah kalau tandur ini kan kalau ditanam ini kan ya sewa ya, namanya tanah ditandur kan luar biasa ya. Tapi kadang-kadang nanti ada yang tanahnya itu bukan ditandur, bukan ditanami, tapi dibangun. Oh iya. Nah ini hukumnya bagaimana?
Jadi kembalikan. Kok tak serangi anu kok mbok bangun ngene-ngene balekno. Dikembalikan. Biasanya ngomong gitu kan? Biasanya ngomong, tapi ki wis tak bangunan iki apa iki? Wis sembo bangunanmu, lha apa kon bangun? Terus gantian. Ini kebalik. Fikih ini bukan orang yang meminjami yang gantikan rumah, tapi karena Anda pinjam untuk dibuat nandur tapi mbok bangun, saiki kon sing kudu bayar ganti ruginya. Kenapa? Anda sudah membuat manfaat peminjaman ini berubah. Sing bayar sapa saiki? Sing nyelang. Yang minjam. Tapi sekarang kebalikannya kan? Terus tak bangun omah, saya bayar, aku bangun omah kok. Dan itu banyak. Termasuk status-status tanah ini. Ono tanah pelabuhan dibangun, ono tanah PJKA dibangun, ono tanah iki dibangun, pas dijaluk ternyata ya ganti rugi. Baik lho pemerintahan kita ini, luar biasa. Ngono ku sing diganteni, iki lho tak ganteni kan. Tidak masalah, yang penting ono ganti ini, Bib. Kadang-kadang itu tidak ikut bangun loh. Itulah. Sesuai perjanjian sewa menyewa. Nah, iya. Wah, ya. Antum di Wonokusumo separuh PJKA, Bib. Nah, itu. Kalau kulihal, ya itulah. Itu masih yang namanya pinjam-pinjam itulah. Jeru lho rek, fikih itu jeru. Dan tapi kalau kita ketemu permasalahannya, oh ngono permasalahannya, oh ngono. Ku tambah pinter, tambah mudeng, oh ngene. Ku tambah paham. Itu namanya fikih. Karena kita ini jarang, kita biasanya fikih itu nang ibadah terus haji mari, haji balik wudu, maneh. Wudu sembayang puasa zakat haji balik maneh, nang wudu maneh. Ngono ku tapi ya sik gak pinter-pinter. Begitu kena muamalah, mulainya apa iki? Kok ngene iki? Kok kena waris lho, kok hitung-hitungan. Kok kena nikah lho, nikah ngene yo berarti yo. Oh tanggoku enggak sah kabeh. Kok ngono yo. Itu namanya fikih. Wallahu taala alam bisawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud, la ilaha illallah hayyun ma'bud, la ilaha illallah hayyun baq Muhammad Rasulullah SAW, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Khodamai halatini, bingung kan? Khodamai halatini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa ala nabi salatullah, la ilaha illallah, wa ala nabi salamullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah,
وبحمد يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فاتحة الكرسي وثلاثة من الله هذا المعذين إلا من سمعناها هنا بسببهما رحمتك الفقير إلى فكر رحمتك الحباب فاطمة بنت علي السقاف والمرحومة خيرة بنت حسن أن الله ووالدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أجركم الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم وما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. اللهم تقبل وحده وبلغ ثم قرأنا من القرآن ذي المكون من قول لا إله إلا الله وصبنا سبحان الله بحمده وما كنا حمد يا الله يا الله. وما صلينا وسلمنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة قراءة وتقبل أن نحدثها بذلك رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ما إلى أرواح أحبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين ثم إلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان على جميع أصحاب رسول الله وأمهات طاهرة المؤمنين التابعين وتابعهم من يوم هدى إلى الدين ثم إلى رسولنا المهاجر أحمد بن سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن البعلي بن سيدنا البعلوي أينما كان وحلت المشارق العظيمة المغربية ثم رسولنا قد الرباني وغوث الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا أحمد الجاني سيدنا أبو حامد النقشبندي سيدنا عبد الحسن الشاذلي سيدنا محمد عبد الكريم السمان المدني جميع مشايخ الطريقة أجمعين ثم إلى أرواح جميع ذاكرين الله ذاكرة بلسان العربي والعربي جميع أهل المعلى بقي شبيكة البط بشر جميع تريم أهلها ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق لنا أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وجميع المؤلفين من قرأناه كتابه أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجات الجنة ثم إلى رمل سمعناها هنا بسببهما عمدك الفقير إلى فقار رحمتك الحباب وفاطمة بنت علي وسكاب المرحومة خيرات بنت حسن وصولهما وفروعهما ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل ثواب ذلك نورا وهدى ليس ودرع على بين أيديهم اللهم اجعل ثواب ذلك فداءنا من النار سترنا من النار رفاقنا من النار حجابنا من النار شرعنا من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعن الجميع برحمة مغفرة ورضوان أسكننا وإياهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سرعت هذا استغنى عنه اللهم اغفر ذنوبنا وسر عيوبنا وحسن قلبنا وعافنا واعف عنا وعلى الإسلام والإيمان جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحن اللهم في غفلة ولا تأخذنا على آخر أجل آخر كلامنا من الدنيا انقضى أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع لنا من أعمالنا صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أن الله الفاتحة بنية سهالة في الولادة لزوج طه البر
أن الله يرزق التيسير. اللهم لك الحمد شكرا ولك المنة فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك الرقاء وأنت الممتاز لذلك أهلا يا ميسر كل عسير سيرها بعظمتك بالتيسير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير بحقيقة ولك وإذا سماء انشقت وأذنت لربي وحقت وإذا الأرض مدت وألقت 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 ما فيها وتخلت على ذهني وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفق أهلنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وافقنا ووفقكم لما ترتدي قولا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهل أدعياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الأسوى المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك اجعلنا ممن يسارع وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang punya hajat, yang ingin tasyakur, punya hajat dan lain sebagainya, mau minta dibacakan surat Al-Fatihah, doa dan lain sebagainya, silahkan antum tulis taruh sini. Setelah majelis kita baca. Ini majelisnya umat semuanya. Ya. Antum punya hajat, nek minta kawin, ya sijir ya. Nang omahmu undangan. Ya, fadhal yang mau bertanya silakan. Naam. Ada orang minjam barang gitu ya. Naam. Sedangkan tuan rumahnya itu berdiam, ya. Mungkin orang tuanya ibunya berdiam. Kemudian mungkin anaknya wakilnya orang tuanya gitu. Si anaknya ini memperbolehkan gitu. Kira-kira sama gitu. Jatuh gitu. Kemudian yang kedua gitu, ada orang patungan beli barang gitu. Patungan gitu ya. Ketika patungan, kemudian orang pinjam punya barang itu gitu. Barang salah satunya gitu. Kira-kira boleh kan? 3 miliar, 3 miliar. Bagus ya. Pada umumnya orang pinjam pulpen dia dasar barangnya, kemudian bapak kan bingung. Cuma orang mengatakan saya pinjam pulpen ya. Pada umumnya di orang pinjam bukan belanja pulpen zakat, pada juga pada isinya tidak. Jangan ada mengatakan aku jadi pulpennya gitu kan termasuk boleh tak gitu? Yang pertama tidak boleh. Kalau memungkinkan kemungkinan wakil kemungkinan nggak ada kemungkinan. Yang punya barang harus pinjam. Bagusnya begitu. Hah? Pada umumnya orang diperbolehkan gitu. Nggak bisa. Itu sekarang kebiasaan itu tidak bisa merubah syariat. Ya. Nggak bisa merubah syariat seperti itu. Karena syariat itu sudah pakem. Kalau ada muhkamah itu bukan seperti itu. Itu yang pertama. Masalahnya nanti itu ganti ruginya tuh. Kalau ada barang-barang itu hilang dan lain sebagainya, itu ganti ruginya. Maka yang berhak untuk meminjamkan adalah si pemilik barang, bukan wakil. Apalagi kemungkinan wakil, wah tambah. Sekalipun anak sendiri ya. Sekali pun anak sendiri. Nyelangi anak enggak oleh kok. Tadi itu kan saya kasih contoh adik kakak. Bapaknya sendiri enggak bisa. Yang kedua, hukukul musyarak. Satu barang tapi dimiliki orang banyak. Nah, kalau mau meminjami barang tersebut bagaimana? Harus dengan izin yang lainnya. Sepeda motor saya ini, misalnya saya punya sepeda motor miliknya saudara saya juga. Patungan. Saya misalnya berlima, patungan beli sepeda motor satu atau beli mobil satu. Mobil ini kalau saya mau pinjamkan, saya harus dapat izin dari 4 sisanya. Karena kepemilikan 4 orang atau 5 orang tersebut. Gak bisa 1 orang.
Iya. Nah kalau misalnya terjadi apa-apa nanti ini apa ya? Nembui apa enggak ya bagaimana punyanya 5 orang? Kadang-kadang kan begini tuh. Orang Jawa mengatakan itu nggak apa-apa lah. Nah, ya itu repot syariat ini kadang-kadang gitu. Kalau ambil ya nggak apa-apa lah. Tak bisa. Tak bisa. Berarti mereka itu tidak mengetahui syariatnya. Tidak mengetahui hukum-hukum muamalahnya. Makanya nggak sah seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi apa? Oh ya, itu bahasa saja. Tapi kalau sampai pinjaman ya bukan apakah itu pinjem, enggak pinjem. Karena dari pengertiannya aja saja dikatakan ma'abaqa aini. Tinta dikatakan bermanfaat kalau bisa nulis, enggak bisa menulis. Pulpen itu bisa dikatakan bermanfaat kalau ada tintanya. Tapi kalau nggak ada tintanya, maka pena tersebut tidak ada manfaatnya. Nah. Bilang koreknya, padahal minta koreknya itu. Iya, sama itu. Kembali berbahas juga gitu. Apa? Kembali berbahas juga gitu. Saya belum paham itu. Yang apa itu? Kejadian terjadi di daerah itu namanya takmir itu masa segala-galanya gitu. Menentukan dia atau tidaknya sesuatu yang ada di dalam itu. Ini kebiasaan yang ada dalam daerah. Kemudian kalau takmirnya memperbolehkan, otomatis orang yang minat itu diperbolehkan. Hukumnya bahwa itu begitu. Gimana itu? Nggak boleh. Saya pernah diundang sama seorang nadir wakaf untuk Surabaya, untuk menasihati pengurus masjid takmir-takmirnya. Saya disuruh gara-gara permasalahan yang seperti ini. Kadang-kadang takmir semau maunya masjid-masjidku kadang-kadang nggak bisa. Takmir itu kalau bisa milih, kalau mau milih takmir, siapapun yang mau wakafkan nadir, kalau milih takmir, pilihlah yang paham masalah wakaf. Pilih. Kalau enggak repot. Haram loh itu kalau misalnya seperti itu. Nah, enak orang lawas biasanya. Iya. Lawas, enak. Jadi harus benar-benar dipahami. Repot ya. Kalau ya daerah begitu. Terus aku sih nanggung lah. Oh, nekat itu berarti. Itu bahasanya bunuh diri. Nekat. Kok bisa-bisanya dia berani ngomong saya nanggung. Itu urusan ini yo, itu urusan halal haram ya apa sih? Boleh. Karena kalau dia itu disewakan, itu ada maslahat untuk masjid. Ada maslahat untuk masjid. Tapi kalau dipinjamkan, itu inventarisnya masjid, nggak boleh. Nyelang nongkok minjamkan karpet, itu nggak bisa, haram. Haram. Fadol yang lain. Waalaikumsalam. Boleh nggak mendapatkan keuntungan dari saudara? Contohnya ada satu saudara 6 orang. Terus yang mau minjem uang 1 orang. Yang mau apa? Mau pinjem uang 1 orang. Yang Utang, 5 jangan pinjam, utang uang. utang uang. Beda pinjem sama utang. Beda. Hutang uang. Hutang uang itu baginya 20 jutaan, Bib. Mau pinjem 100 juta. Kan jadi kalau sisa dari saudara 6 orang berarti kan 5 orang 20 jutaan. Itu kalau mau bayar atau mau nyicil 1 tahun sekali, kita mendapatkan tip. Boleh nggak mendapatkan tip dari saudara itu, Bib? Ketimbang pinjam di bank ya. Lebih dari keuntungan. Riba. Itu namanya riba. Apa bedanya pinjam sama utang? Kalau utang itu duitnya itu hilang. Tapi kalau pinjam harus masih ada uangnya.
Saya kasih contoh, saya pinjam duit sama sampean. Berapa? 100 juta. Saya pegang. Setelah saya pegang, saya tunjukkan kepada keluarga saya. Aku loh duit 100 juta. Paham ya? Lalu saya kembalikan ke sampean 100 juta tersebut tanpa ada perubahan, bahkan nomor serinya tetap. Karena nggak saya pakai, saya cuma buat pamer saja. Saya kembalikan ke sampean, itu namanya pinjem uang. Tapi kalau saya bilang saya utang uang, wis tak kayak blonjoy. Serta manfaatnya ya Beb. Nah, kalau misalnya utang itu bukan ngambil manfaatnya, sama barang-barangnya itu dipakai. Tapi kalau pinjem itu hanya manfaatnya saja. Oh, kalau utang boleh, Bim. Kalau utang buat manfaatnya buat beli rumah. Jangan tetap utang. Utang itu. Namanya tetap utang. Nah, Kita dapat tipnya itu riba, Bim. riba. Biarpun salah. Jarafi manfaat for riba. Pinjaman itu ya, pinjam duit utangan yang jarafil manfaat, yang membawa suatu kemanfaatan. Manfaat itu namanya riba. Terus kalau ini utang lebih 1 juta segini bayar. Tak selangi, tapi aku butuh temen. Tapi bayaran 1 juta 1 juta 50 ya. 50 itu riba. Tapi segini aja tidak riba, bayar 1 juta. Tapi engkau ya paling enggak ya sekolah ngerteni lah, mosok 50 aja enggak riba. Bensin betul. Gawe duit bensin riba. Iki panas lho, iki gawe ngopi ta, gawe duit rokok riba. Repot. Riba. Kalau tidak masuk di dalam akad dan lain sebagainya, kalau dadaan, anak pinjam sama antum 1 juta. Lalu kemudian anak kembalikan seret 1 juta, seret selesai antum pegang, plek. Beb, ini buat hadiah buat antum. Boleh. Tapi nanti anak kasih hadiah, riba. Karena nyelam ini kontak hadiah. Nah, riba. Memang paling enak. Ada yang lain? Kalau pinjam uang dikasih barang sama orang terus dijual, nanti bayarnya itu apa? Bayar barang itu apa uangnya? Balik nol kembalikannya. Kembalikannya biasanya barang ya, enggak uang ya. Oh gitu. Anak pinjam emas. Emas itu barang apa uang? Tadi masnya itu dijual gitu loh. Dijual kan pinjam uang ya, pinjam uang sama orangnya itu diginikan. Kalau uang nggak ada, tapi aku punya emas kamu jual nggak apa-apa. Nanti apa kembaliannya itu gimana? Apakah Kalau saya enggak mau itu. Pinjam uang, emas. Emas sekarang harganya berapa? Iya, 1 juta berapa? 1 juta 50.000. Iya. Detail atau 1.050.000. Oke, sip. Beb. Itu emas mana itu? Dubai apa Indonesia? Oh, udah kejawab. 1 juta emas itu 1.050.000 ya. Oke, itu sekarang. Nanti kalau emas itu turun, kira-kira antum mau ndak dibayar dengan nilai emas yang turun itu? Dana gelem. Makanya itu pernah ada satu kasus, satu orang minjem emas tahun 1980. Piro regane emas itu? Iya. Begitu sekarang wis aku biyen dhewe apa jenenge utang ambek mbahmu misale. Piro sakmene. Ya. Iki sponsore. Mereka tak syuting lho kon. Iya. Gur, mlaku Gur, iki direkam lho. Ayo. Tahun 80, emas itu anggap tahun 80 itu harganya 25.000. Begitu bayar tahun 2024, biyen iku udah ada aku nyelang emas iku duweke 2.000. Kok tak bayar 1.000. Tidak ada yang mau bayar emas. Makanya kalau pinjam emas baliknya harus emas.
Nanti ada perpinjaman dengan qimah. Qimah itu apa? Nilai harga. Dulu ada satu orang pinjem dengan barang misalnya tahun 50-an, 1950. Itu pinjem dengan uang sebesar misalnya anggap aja 50.000 zaman dulu. Zaman saya ini ya anggapnya 1 juta lah. Nah, kemudian mau dibayar tahun sekarang dengan uang 50.000, boleh? Itu menjadi tanda tanya. Apakah itu bayarnya harus dengan nominal atau dengan nilai harga itu? Jadi kalau antum punya barang, ya, diuangkan lalu bayarnya sama, rugi. Nggak masuk ke riba-ribaan ini sebenarnya. Ya, karena apa? Karena emas dengan selain emas. Kecuali kalau sudah diuangkan dengan uang ada nilai tambahnya, maka itu riba. Tapi kalau emas bayar emas, bayar emas. Iya. Enggak. Dapatnya rupiah, bayar rupiah. Emang orang ekonomi gitu pikiran. Dulu kan harga emas sekian. Antum nerimanya rupiah apa emas? Rupiah. Ya tetap rupiah. Iya, rugi tepatnya. Rugi Iya, makanya itu tadi ada yang namanya nilai, bukan nominal. Dulu emas 20.000, sekarang 2.000 lebih. Itu pinjemnya ini apa? Rupiah. Ya rupiah bayar ya. Loh, yang minjem itu tidak mau rugi. Omongan lagi nanti. Hati-hati, itu kalau begitu riba. Ingat ya, riba itu kita balik ini mana tadi? Riba itu sejenis. Dhahab bil dhahab, fiddah bil fiddah. Emas sama emas, perak sama perak. Atau yang menggantikan emas dan perak, uang. Rupiah dengan rupiah. Kalau ada perpinjaman kemudian salah satunya lebih, maka itu riba. Dengan alasan apapun, aku biar nyelang itu lah sepeda motor regane sakmene, saiki lak sakmene. Berarti kon kudu bayar. Enggak, tetap harus kayak gitu. Ya tidak mau tahu ya, kita juga tidak mau tahu. Orang riba kok, siapa lagi? Ya, itu ya apa lagi? Jadi seperti itu. Tadi ada yang sebelah mana? Saiful. Lebih-lebihnya itu apakah mengambil manfaat itu? Kemudian orang tadi pakai air sebanyak-banyaknya, contoh dibuat mandi gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan itu banyak itu ya, kan ditulisnya secukupnya. Yang jadi pertanyaan, secukupnya menurut siapa ya? Biasanya gitu, Bu. Nek aku dadi takmir, bahaya loh, Rek. Apa bahaya? Kalau secukupnya menurut takmir ya. Kalau saya jadi takmir, saya wudhu pakai air segini bisa. Ayo korek iso. Separuh ini gelas ini iso aku. Cukup buat saya. Apakah cukup buat antum? Nggak cukup. Maka secukupnya itu bagi orang yang pakai air. Karena kadang-kadang ada satu orang pakai wudhu, terus kemudian di sini ada sisa yang tidak terkena air wudhu, berarti dia tidak sah. Maka dicukupkan lagi. Luput mana? Katanya lagi sampai sah. Itu makna daripada secukupnya. Tapi kalau misalnya tempatnya air wudhu dipakai untuk membersihkan wajah, pakai sabun wajah nggak boleh. Karena apa-apa yang diwakafkan untuk wudhu dipakai untuk wudhu. Termasuk salah satunya korban Idul Adha. Ya. Kok nggone wudhu dipasangi selang kayak nyirami getene. Haram itu semuanya. Tetap. Makanya saran saya kalau misalnya masjid seperti itu, buka rekening lain yang bukan masuk dalam wakaf masjid. Buka lagi. Enggak, ya beda. Itu alhamdulillah masjid tempel ya. Masjid tempel itu ada di Tempel Sukorejo tempat kita ihya.
itu masjidnya ada untuk rekening lain, untuk air, tapi bukan ngikut masjid, ngikut luar. Dan itu dipakai untuk warga. Iya, pakai untuk warga. Warga mau ngambil air PDAM untuk apa namanya, untuk minum dan lain sebagainya, ngambil dari situ, bukan ngambil dari masjid. Ada yang lain? Terakhir. Mama ada orang di jalan luar kota kebelet kencing, tujuannya nyari masjid cuma untuk kencing, ya apa itu? Enggak, itu mayoritas orang gitu boleh ya? Mayoritas orang gitu. Minimalnya tuh. Enggak nek kau lafu. Ini orang-orang awam deh. Ente kan sufi. Ya, kalau bisa etikanya ya jangan. Mosok mau podokno masjid tapi jeding rek. Tapi boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Memang toiletnya untuk toilet. Tapi ya mending mlebu Indomaret, ono AC ini ya. Habis kencing wudhu lagi. Ya? Habis kencing wudhu lagi. Boleh. Tapi sholat enggak? Minimal ya itu masih. Insya Allah. Itu ada etikanya seperti itu. Kalau misalnya lebih bagus kalau misalnya berhenti di masjid, kita buang air, kemudian kita ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dan juga tahiyatul wudhu atau sunatul wudhu, itu luar biasa. Tapi kalau bisa semanda konangan 24 jam loh Indomaret saya kira, Alfamart Indomaret. Ya cukup insya Allah. Asal ada majelis di situ. Asal enggak majelis, enggak tidur, macam-macam. Terakhir. Tidak ada. Wallahu ta'ala alam. Besok, tafadhal. Yang ada kesibukan atau ada acara atau ada urusan, boleh mengundurkan diri. Ini gorenganku sih akhir. Main pertama wis, pulang. Kalau jangan sampai jam paling sudah setengah 7 sampai jam 7 setelah. Atau Allah jeroknya, keluarganya si kiri ada yang kecelakaan kemarin. Iya. Mungkin berduka. Iya. Terus untuk bisa ada undangan. Amin, amin. Ini tasbihnya berapa Mehmet? Karena umroh dia tas ketemu. Anak sing anyar ya, 6 tahun di anak sing wingi wae. iki Mas. Monggo Ji. Diambil. Anak takut. Dolari Turki loh. Danda. Rela. Dari dalam. Cuman terbatas. Oleh-oleh dari Turki, oleh